Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal. Minggu ini kita bakal membahas apa itu JavaScript. Mungkin kalau teman-teman searching di Google itu bakal ketemu. Tapi di sini saya bakal membahas apa itu JavaScript. Sebelumnya apa kabar teman-teman? Saya harap dalam kondisi yang baik ya. Nah, ini dia. Saya udah buka di blog di coding.com, ini di blog, dan mari kita mulai. Jadi sebenarnya apa itu JavaScript? Tapi kalau teman-teman di sini di blog ini dijelaskan, tunggu benar. Jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Kalau sebelumnya kamu hanya mengenal HTML dan CSS, nah sekarang kamu jadi tahu bahwa JavaScript dapat meningkatkan fungsionalitas pada halaman web. Nah, jadi contohnya biar teman-teman dapat gambaran, ini ada sebenarnya contohnya. Larakas. Larakas. Oh, ternyata gangguan. Enggak, tunggu bentar. Ini dia. Sit. Ini contohnya. Kalau Naruto nggak ada ya. Ini kita ambil Laravel. Udah ada di sini. Nah, ini contohnya. Terus kita lanjut lagi. Nah, tapi sebelum kita tahu apa itu JavaScript, jadi JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Kalau kita bicarakan teknisnya, kalau teman-teman bayangkan, jadi JavaScript itu atau kita singkat JS itu merupakan bahasa pemrograman jenis interpreter, sehingga kamu tidak memerlukan compiler untuk menjalankannya. JavaScript tidak memiliki fitur-fitur seperti JavaScript memiliki fitur-fitur seperti berorientasi objek, client side, high level programming, and loosely typed. Nah, kita akan flashback kembali kalau sekarang di tahun 2021 kita kembali kepada tahun 1994. Jadi, teman-teman udah pada lahir belum? 94. Belum? Atau udah? Saya kelahiran tahun 97. Jadi, saya belum lahir, bahkan belum tahu ada di mana. Jadi, kalau teman-teman masih baru mulai, jadi kita bahas dulu, kita flashback ke tahun 1994. Nah, jadi di sini kita mulai. Pada tahun 1994, JavaScript mulai dikenal. Jadi tahun 1994 itu di kondisi zaman saat itu ataupun tahun saat itu, kondisinya adalah web dan internet sudah mulai berkembang. Web dan internet sudah mulai berkembang. Nah, JavaScript ini didesain oleh Brendan H yang merupakan karyawan Netscape. Kita cek orangnya. Jadi teman-teman tahu Brendan H. Nah, umur beliau lahir pada tanggal 4 Juli 1961, umurnya 60 tahun. Ini istri beliau, Eleanor H. Dan ini pendidikan beliau, Universitas Illinois Campaign Santa. Dan kalau teman-teman mau cek di Twitternya, ini Twitternya ada nggak profil, kita cek terlebih dahulu profil dari, ini kita cek, ada ini. Nah, ini kreator JavaScript, ada nih, udah conteng biru di Twitter. Co-founder and CEO Brave Software, Brave.com and Attention Basic, co-founder Mozilla and Firefox, pencipta JavaScript. Masya Allah, pencipta JavaScript nih. Ini followernya ada 154.000 teman-teman yang mau follow beliau. Ini akun Twitternya, dan ini bukan ya, aku nggak tahu ini asli atau bukan. Kayaknya bukan deh. Nah, ini dia website dari Brendan Niche. Kayaknya udah nggak update lagi websitenya, udah terakhir kita cek terakhir 2017 di arsip. Mungkin udah nggak lagi ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, kita flashback ke tahun 1994 yang merupakan karyawan Netscape. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, jadi JavaScript ini namanya nggak dimulai dari langsung JavaScript ya, banyak proses perubahan. Kalau kita cek, ini dimulai dari Mocha, Mona, LiveScript, hingga akhirnya resmi bernama JavaScript. Berarti sebelumnya ada 3 perubahan nih. Pertama Mocha, Mona,
dan LiveScript. Nah, kalau teman-teman cek ataupun kita baca di blog ini, jadi versi awal bahasa JavaScript itu hanya dipakai di kalangan Netscape, atau bisa dibilang itu seperti di kalangan karyawan Netscape ya, terutama di bidang IT-nya. Itu mereka menggunakan JavaScript itu hanya digunakan oleh internal. Jadi kalau teman-teman udah kerja, ada yang udah kerja nih, biasanya kita buat library ataupun untuk kasus yang ada di perusahaan tempat kita bekerja. Nah, beginilah apa yang dilakukan oleh Netscape. Nah, yang kreatornya tadi namanya saya lupa, ini dia, Brandon H. Nah, JavaScript secara resmi itu dinamakan sebagai ECMAScript. Nah, setelah flashback ke 1994, kita maju 2 tahun ke depan, yaitu pada tahun 1996. JavaScript secara resmi dinamakan sebagai ECMAScript. Jadi setelah 2 tahun pendirian dengan nama ini, singkat cerita JavaScript secara resmi dinamakan sebagai ECMAScript pada tahun 1996. Nah, terus versi terbarunya itu kita maju lagi 2 tahun ke depan di tahun 19. Alhamdulillah saya tahun 1997 lahir dengan izin Allah. Nah, di ECMAScript 2 itu dikembangkan pada tahun 1998 yang dilanjutkan dengan ECMAScript 3 setahun kemudian 1999. Nah, kalau teman-teman lahir tahun berapa? Tulis di kolom komentar ya. ECMAScript 2 tahun 98. Nah, terus ECMAScript terus dikembangkan sampai akhirnya menjadi JavaScript atau JS hingga saat ini dikembangkan sampai akhirnya menjadi JavaScript. Jadi ada proses pengembangannya. Nah, pada tahun 2016, 92% web diketahui telah menggunakan JavaScript. Itulah mengapa JavaScript atau JS terus berkembang. Mengapa harus? Jadi seenggaknya kita udah tahu ya apa itu JavaScript, bahasa pemrograman yang digunakan website agar lebih dinamis dan interaktif. Jadi kita udah tahu nih apa itu JavaScript. Nah, di sini di blog ini kita lanjut lagi mengapa harus pakai JavaScript. Pertama, ini versi saya sendiri ya sebelum baca versi dari blog dari Decoding. Jadi alasan saya pakai JavaScript yaitu ya saya nggak perlu mempelajari yang lain, walaupun sebenarnya sama aja sih. Kalau basicnya kayak Python ataupun yang lain bahasanya sama aja. Kalau basicnya intinya sama aja bahasanya, tergantung tujuannya. Nah, aja kalau saya belajar menggunakan JavaScript ya lebih nggak perlu ganti bahasa lagi. Contohnya JavaScript untuk urusan FE-nya saya ada React dan BE, ada Node, ataupun sekarang yang terbaru itu ada Deno.js. Nah, jadi terus mobile-nya ada React Native, desktop ada Electron.js. Jadi singkatnya komplit deh JavaScript. Tapi pada akhirnya kembali ke tujuan masing-masing ya. Saya punya tujuan kenapa milih JavaScript, yaitu tadi simple, saya tinggal ganti-ganti walaupun saya orangnya orang FE. Nah, itu versi sayanya. Kalau versi teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Mengapa harus pakai JavaScript? Nah, sebagai developer zaman now, terutama kita di tahun 2021. Ini, nah ya, tahun 2000 lah, 16 Oktober di video ini direkam 16 Oktober 2021 jam 8.20 lewat 26 menit. JavaScript menjadi salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer. Mengapa? Kalau kita flashback 5 tahun ke belakang, di tahun 2016 saja sudah ada sekitar 92% itu web yang dibuat menggunakan JavaScript. Apalagi di tahun-tahun sekarang. Tentunya web dibuat dengan JS akan lebih dinamis dan interaktif. Jadi lebih enak gitu berinteraksi dengan aplikasi webnya. Banyak perusahaan top global yang sudah mengimplementasikannya JS sebagai bahasa pemrograman andalannya. Nah, di sini berdasarkan kita bisa langsung cek dari GitHub ya. Kita bisa buktikan juga bahwa JS itu populer dan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan. Nah, ini kita dari GitHub source-nya. Kita bisa bukti ya digunakan dari GitHub. JavaScript ada di 2,3 juta. Wow. Diikuti Python, Java, Ruby nih, PHP, C++, CSS, C#, Go, and C. Nah, teman-teman lagi yang mana? Pakai yang mana? Kan kalau saya JavaScript. Kita lagi. Nah, kalau tadi kita udah bahas apa itu JavaScript, ini sejarah dan kenapa. Terus ada lagi fungsi JavaScript nih. Kamu pasti sudah paham tentu dengan fungsi JavaScript kalau kata di blog. Selain membuat web, mungkin juga teman-teman juga udah tahu bahwa dia itu bakal membuat web kita itu lebih dinamis dan interaktif. JS digunakan juga untuk proses logika data, terutama kalau teman-teman cenderung ke BE. Itu kalau teman-teman cenderung ke BE itu ada Node ya, ada Node.
Tapi juga dipakai juga urusan backend. Nah, ini kata yang ditulis di blognya, backend Imbu Developer. Nah, ini keunggulan JavaScript yang ditulis dari di decoding.com. Keunggulannya yaitu JavaScript ini general purpose. Nah, JavaScript tidak hanya dengan sistem bahasa. Nah, ini maksud saya tadi. Alasan saya suka dari JavaScript yaitu general purpose. Jadi, kita nggak hanya fokus ke FE aja. Semenjak adanya dibuat Node. Kalau saya cek Node.js ini kalau nggak salah dibuat pada tahun 2006. Coba cek benar nggak? Atau saya salah? Salah. Ternyata 2019. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Terus lagi yang pasti JS itu mudah dipelajari. Kalau kita bandingkan bahasa pemrograman lain, ini contohnya bahasa pemrograman C++, bahasa Java, dan konsolok hanya untuk menampilkan hello world. Bukan berarti memaksud meremehkan bahasa kedua ini, enggak. Tapi ini keunggulan dari JavaScript. Terus ada lagi, JavaScript itu masuk bahasa pemrograman yang mudah mature. Sifatnya inilah JavaScript sangat powerful. Website basisnya masih PHP atau mungkin saja kita pakai WordPress. Melalui web juga tergantung pada inilah membuat web browser lebih statis. Ataupun kalau di browser modern memiliki sifat interaktif dan logika yang sebelumnya harus dihandle oleh sisi server, kini sepenuhnya dapat di handle pada sisi klien, semuanya berkat pada JavaScript. Nah, dan juga banyak perusahaan yang memang implementasikan JS. Dan satu lagi aku sangat suka yaitu dukungan komunitas, terutama di grup Telegram yaitu besar sekali JavaScript. Bahkan di berita-berita ini mayoritas JavaScript. Aku cek, kebanyakan JavaScript. Mana ya kita cek JavaScript. React JavaScript, Gatsby. Apalagi ya, kebanyakan JavaScript. Kalau saya tes, kalaupun bahasa pemrograman JavaScript kebanyakan. Nah, terus apa aja tool yang bakal dipakai? Nah, itu sampai ketemu di minggu depan. Mungkin itu saja untuk kali ini, episode di minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.